Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Sudah berdoa hari ini? Sudah membaca firman Tuhan yang sudah Bapak sharekan tadi ya? Oke, baiklah. Saat ini kita akan melanjutkan materi kita, pembelajaran keempat. Ya, tematik 6, tema 1, subtema 1, dan kita masuk ke pembelajaran keempat. Materi yang pertama di situ muatannya adalah bahasa Indonesia. Tujuan yang kita capai adalah membuat kesimpulan yang baik. Jadi beberapa waktu yang lalu, materi yang sebelumnya kita sudah membaca satu teks yang berjudul Perkembangbiakan Tanaman Jagung ya. Teks tersebut terdapat pada halaman 5 dan 6. Di situ ada beberapa paragraf. Dulu pernah ya, hari Senin pernah kita kerjakan bersama-sama mengenai ide pokok dalam paragraf tersebut. Namun saat ini kita akan membahas lagi mengenai ide pokok. Hanya kita akan menambah satu poin lagi ya, yaitu kita akan memberikan kesimpulan terhadap paragraf tersebut. Baik, Bapak akan memperlihatkan ya. Tugas buat kalian adalah membaca kembali bacaan perkembangbiakan tanaman jagung ya. Perkembangbiakan tanaman jagung di halaman 5 dan 6 tadi ya. Kemudian kalian membuat tabel seperti ini ya. Saya akan berikan contoh. Ini saya berikan contoh. Yang pertama paragraf 1. Paragraf 1 itu saya akan membacakan ide pokoknya. Saya membuat ide pokoknya adalah jagung adalah tanaman yang dapat ditanam di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian saya menyimpulkan bahwa jagung dapat tumbuh di sebagian besar wilayah Indonesia. Kemudian paragraf 2. Ide pokoknya saya menentukan adalah jagung merupakan makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian saya menyimpulkan kesimpulannya adalah jagung dapat dikonsumsi menjadi makanan pokok karena mengandung karbohidrat. Baik, untuk paragraf selanjutnya, paragraf 3, 4 dan seterusnya kalian lanjutkan sendiri. Kemudian kalian lengkapi dengan ide pokok yang dulu sudah dikerjakan, kemudian kesimpulannya ditambahkan begitu ya. Oke, untuk bahasa Indonesia ini saja. Saya berharap kalian bisa membuat kesimpulan yang baik dari paragraf-paragraf tersebut. Kemudian muatan yang selanjutnya adalah PKN, masih pembelajaran 4. Di sini tujuan yang akan kita capai adalah sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Baik, bunyi sila ketiga Pancasila sendiri saya kira kalian sudah hafal semuanya ya, yaitu Persatuan Indonesia. Berikut ini adalah makna sila ketiga secara umum. Jadi Persatuan Indonesia itu dimaknai beberapa hal secara umum di sini. 1. Persatuan dan kesatuan dalam ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Ini ada di buku paket dan tidak saya singkat ya untuk yang pertama ini karena memang nggak bisa disingkat lagi. Kemudian yang kedua itu di dalam buku paket terdapat kata manifestasi. Manifestasi itu artinya adalah perwujudan. Di sini sudah saya buat ya. Perwujudan paham kebangsaan yang memberi tempat bagi keragaman budaya dan etnis. Kemudian yang ketiga, menyelaraskan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. 4. Kerelaan untuk berkorban bagi bangsa dan negara. Dan yang kelima, kalian nanti lanjutkan sendiri, lihat di buku paket begitu ya. Kemudian di bagian yang ketiga ini, sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga. Di paket ini sudah ada, tetapi di sini Bapak memberikan contoh-contoh di luar dari paket. Dan Bapak berharap nanti kalian juga membuat. Bukan seperti mencontoh seperti di paket, tetapi kalian membuat sendiri seperti apa yang kalian alami di dalam kehidupan kalian. Di sini kaitannya adalah di dalam perbedaan bangsa kita ini sering mengalami
perselisihan, kemudian sering mengalami perpecahan karena perbedaan yang ada. Nah, Persatuan Indonesia bunyi sila ketiga ini diharapkan bisa menjadi sebuah acuan untuk kita bisa sama-sama menjaga persatuan di dalam setiap perbedaan yang ada. Karena di Indonesia ini banyak sekali perbedaan, entah itu agama, suku, ras, kemudian perbedaan-perbedaan yang lainnya. Kemudian juga di sini sikap yang saya tuliskan adalah sikap menghargai sesama meskipun berbeda suku dan agama. Ya, kalian memiliki teman yang berbeda suku, yang berbeda agama, pernah mengejek agama mereka, pernah mengejek suku mereka, pernah mengejek warna kulit mereka, rambut mereka yang mungkin ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang bergelombang. Kalian pernah mengejek mereka? Jika kalian pernah melakukannya, berarti kalian belum bisa melakukan cerminan dari sila ketiga Pancasila. Artinya adalah ketika Indonesia ini menghadapi banyak sekali persoalan karena perbedaan, itu diawali orang-orang yang seperti itu, tidak bisa menghargai perbedaan. Ada temannya yang berbeda diejek, ada temannya yang berbeda tidak mau berteman, ada temannya yang berbeda agama kemudian dijauhi. Ya, tidak boleh seperti itu. Apabila selama ini kita masih melakukan hal seperti itu, maka Bapak berharap kalian tidak melakukannya lagi. Kemudian yang kedua, tidak mengejek teman yang lain ya. Apapun agama mereka, apapun suku mereka, warna kulit mereka, rambut mereka, tidak boleh ya. Karena kita harus melakukan cerminan dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kalian nanti tambahkan satu lagi di bagian 3 itu, satu saja sikap kalian di dalam melakukan kaitannya dengan sila ketiga Persatuan Indonesia ini di dalam kehidupan sehari-hari, apa yang sudah kalian lakukan, begitu ya. Oke, baik. Untuk pembelajaran 4 kali ini cukup sampai di sini. Kita akan masuk dalam pembelajaran berikutnya nanti.